Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai model pembelajaran tematik, materi pembelajaran siswa sekolah dasar. Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Echa Anisatul Fadliyah, 2 Anissa Septiani, 3 Inayatul Fatihah, yang terakhir Nur Puji Astiwi dari kelas D Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun peta konsep atau pokok-pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama yaitu definisi pembelajaran tematik, yang kedua tokoh-tokoh pencetus pembelajaran tematik, yang ketiga prinsip-prinsip pembelajaran tematik, yang keempat ciri-ciri pembelajaran tematik, yang kelima jenis-jenis pembelajaran tematik, yang keenam langkah-langkah dan proses pembelajaran tematik, dan yang ketujuh kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik. Definisi pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang didasarkan dari sebuah tema yang digunakan untuk mengaitkan beberapa konsep mata pelajaran, sehingga peserta didik akan lebih mudah memahami sebuah konsep karena hanya berdasarkan satu tema untuk beberapa pelajaran yang diajarkan. Sebagai contoh, tema air dapat ditinjau dari mata pelajaran fisika, biologi, kimia, dan bahkan matematika. Tokoh-tokoh pencetus pembelajaran tematik. Pendukung gaya belajar dengan pendekatan terintegrasi berakar dari tradisi pendidikan progresif. Inspirasi dari tokoh filsafat yaitu Friedrich Froebel, Johannes Dewey, Piaget Jean, dan Rudolf Steiner. Penetapan pendekatan tematik dalam pembelajaran di kelas rendah oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau disingkat dengan BSNP tidak lepas dari perkembangan akan konsep dari pendekatan terpadu itu sendiri. Menilik perkembangan konsep pendekatan terpadu di Indonesia, pada saat ini model pembelajaran yang dipelajari dan berkembang adalah model pembelajaran terpadu yang dikemukakan oleh Fogarty pada tahun 1990. Model pembelajaran terpadu dikemukakan oleh Fogarty ini berawal dari konsep pendekatan interdisipliner yang kemudian dikembangkan oleh Jacob pada tahun 1989. Sedangkan menurut Ahmadi dan Amri, dalam rencana penerapan kurikulum 2013, disajikan model pembelajaran tematik integratif. Ini mungkin yang berbeda ya dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Dan dengan pola tematik integratif ini, buku-buku siswa SD tidak dibuat lagi berdasarkan mata pelajaran, namun berdasarkan tema yang merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran yang relevan dengan kompetensi di SD. Berikutnya, prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Menurut Majid tahun 2014, pembelajaran tematik memiliki beberapa prinsip, di antaranya pertama, holistik, yaitu suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran tematik, diamati maupun dikaji dan beberapa bidang studi sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Kedua, bermakna. Artinya, pengajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar skema yang dimiliki oleh siswa, yang pada gilirannya akan memberikan dampak kebermaknaan dari materi yang dipelajari. Yang ketiga, otentik. Pembelajaran tematik memungkinkan siswa memahami secara langsung konsep dan prinsip yang ingin dipelajari. Kemudian yang keempat, aktif. Pembelajaran tematik dikembangkan dengan berdasar pada pendekatan inquiry discovery, di mana siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi. Ciri-ciri pembelajaran tematik. Firdaus 2006 menyebutkan ciri-ciri pembelajaran tematik, diantaranya 1. Aktif dan berpusat pada murid.
yaitu menempatkan murid sebagai subjek belajar dan guru berperan sebagai fasilitator dengan memberikan kemudahan kepada murid untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Dalam hal ini, murid dihadapkan pada sesuatu yang nyata sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang abstrak. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Mengapa demikian? Karena fokus pembelajaran diarahkan pada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan murid. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, yaitu konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran disajikan dalam proses pembelajaran sehingga murid dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bersifat fleksibel atau luas. Dalam hal ini, guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, kehidupan murid, dan keadaan lingkungan sekolah. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan murid, yang artinya murid diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Dan yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dengan menyenangkan. Selanjutnya, jenis-jenis pembelajaran tematik. Rusman 2012 menyebutkan 10 model pembelajaran tematik. Yang pertama, fragmented, yaitu model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran dan dipelajari siswa tanpa menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Yang kedua, connected, adalah model pembelajaran terpadu yang diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep satu, keterampilan dengan keterampilan yang lain, tugas yang dilakukan hari ini dengan tugas yang akan dilakukan pada hari berikutnya, dan ide-ide yang dipelajari pada satu semester berikutnya dalam satu bidang studi. Yang ketiga, nested, merupakan model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Yang keempat, sequenced, yaitu model pembelajaran yang topik atau unitnya disusun kembali dan diurutkan sehingga bertepatan pembahasan satu dengan yang lain. Yang kelima, shared, merupakan gabungan atau keterpaduan antara dua mata pelajaran yang saling melengkapi di dalam perencanaan atau pengajarannya, menciptakan satu fokus pada konsep, keterampilan, serta sikap yang dipayungi dalam satu tema. Yang keenam, webbed, yaitu pengembangannya dalam hal ini dimulai dari menentukan tema, kemudian dikembangkan menjadi subtema, lalu dikembangkan lagi berbagai aktivitas pembelajaran yang mendukung. Yang ketujuh, threaded, yaitu model pembelajaran yang memfokuskan pada metakurikulum yang menggantikan atau berpotongan dengan inti subjek materi. Yang kedelapan adalah integrated, yaitu konsep dari beberapa mata pelajaran kemudian dikaitkan dalam satu tema. Kesembilan yaitu immersed, yaitu model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Dan yang ke-10 adalah network, merupakan model pembelajaran yang berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau diminatinya. Selanjutnya, langkah-langkah dan proses pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memiliki beberapa langkah atau tahapan, diantaranya sebagai berikut. Pertama, guru harus mengacu pada tema sebagai pemersatu berbagai mata pelajaran untuk 1 tahun. Kedua, guru melakukan analisis standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan membuat indikator dengan tetap memperhatikan muatan materi dari standar isi. Ketiga, membuat hubungan antar kompetensi dasar dan indikator dengan tema. Keempat,
membuat jaringan kompetensi dasar dan indikator. Kelima, menyusun silabus tematik. Dan yang keenam, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran tematik dengan mengkondisikan pendekatan saintifik. Adapun proses pembelajaran tematik dapat dilakukan dengan saintifik atau pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran meliputi: pertama, mengamati, di mana guru membuka kesempatan kepada siswa untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan mencoba. Kedua, menanya. Guru membuka kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca, maupun dilihat. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi. Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara, seperti membaca buku, memperhatikan fenomena, atau melakukan eksperimen. Yang keempat, mengolah informasi. Mengolah atau memproses informasi untuk menemukan pola dari ketertarikan informasi, bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan kepada yang bertentangan. Dan yang kelima, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan dapat dilakukan dengan cara menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengolah informasi, dan menemukan pola. Kelebihan pembelajaran tematik. 1. Menyenangkan, sebab berangkat dari ketertarikan dan kepentingan peserta didik. 2. Memberikan pengalaman dan aktivitas belajar mengajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kepentingan peserta didik. 3. Hasil belajar bertahan lama sebab berkesan dan bermakna. 4. Mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik. 5. Menumbuhkan keterampilan sosial lewat kerjasama. 6. Mempunyai sikap toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap ide orang lain. 7. Menyampaikan aktivitas yang bersifat nyata dengan persoalan yang dihadapi dalam lingkungan siswa. Selanjutnya adalah kelemahan pembelajaran tematik, yaitu 1. Guru harus berwawasan luas, memiliki integritas tinggi, keterampilan metodologis yang handal, dan berani mengembangkan materi. 2. Menuntut kemampuan peserta didik dalam hal akademik dan kreativitas. 3. Memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang banyak. 4. Kurikulum harus luas, berorientasi pada ketuntasan pemahaman, bukan pada pencapaian target penyampaian materi. 5. Pembelajaran tematik membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh. 6. Pembelajaran tematik cenderung mengutamakan salah satu bidang kajian. Sekian dan terima kasih.